Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Gultom dengan NIM 141230124, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Yogyakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Dynamic Business Environment yang diampu oleh Bapak Hafid Rizky Adiatna. Adapun topik yang saya akan bahas adalah mengenai analisis perubahan bisnis model TikTok dalam menghadapi perdinamika lingkungan bisnis global. Yang dimana di sini kita akan melihat bagaimana si TikTok ini yang awalnya hanya dikenal sebagai platform video pendek mampu bertransformasi menjadi ekosistem sosial e-commerce yang menggabungkan hiburan, promosi, dan transaksi dalam satu platform. Nah, untuk mengetahui bagaimana perubahan model bisnis tersebut terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu profil TikTok. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin soal TikTok, pasti yang kebayang pertama tuh adalah aplikasi video pendek yang hampir dipakai oleh semua orang kan. Tapi ternyata teman-teman, TikTok ini tuh nggak cuma sekedar platform hiburan aja. Awalnya memang cuma buat bikin dan nonton video kreatif, tapi sekarang TikTok ini tuh udah berkembang jadi ekosistem digital yang lengkap. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa dalam satu aplikasi TikTok kita bisa nonton video, live streaming, jualan, bahkan belanja langsung lewat TikTok Shop. Nah, hal ini terjadi teman-teman karena kebutuhan pengguna juga semakin berkembang. Jadi TikTok ini tuh berusaha menyediakan berbagai layanan dalam satu platform supaya lebih praktis dan menarik bagi pengguna maupun pelaku usaha. Nah, dari berbagai layanan tersebut, TikTok ini tuh memperoleh pendapatan dari iklan yang dipasang oleh perusahaan atau brand, gift atau hadiah virtual saat live streaming, pembelian dalam aplikasi, sampai komisi dari setiap transaksi yang terjadi di TikTok Shop. Nah, selain itu, TikTok ini juga berhasil menciptakan ekosistem yang saling terhubung antara pengguna, konten kreator, pelaku UMKM, dan konsumen. Nah, karena si TikTok ini tuh terus berinovasi dan punya jumlah pengguna yang sangat besar di seluruh dunia, TikTok ini juga akhirnya menjadi salah satu perusahaan teknologi dengan pertumbuhan paling cepat dan punya pengaruh besar dalam dunia media sosial dan bisnis digital saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi faktor yang membuat bisnis model TikTok ini berubah. Yang dimana perubahan bisnis model TikTok ini tuh tentunya nggak berubah begitu aja teman-teman. Ada beberapa faktor yang mendorong TikTok ini untuk bertransformasi dari yang awalnya cuma platform hiburan menjadi platform sosial e-commerce. Yang dimana faktor-faktor tersebut antara lain perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, meningkatnya tren sosial e-commerce, keunggulan algoritma TikTok, dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana seperti yang kita ketahui semakin canggihnya internet dan meningkatnya penggunaan smartphone membuat aktivitas masyarakat itu tuh semakin banyak dilakukan secara digital. Nah, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh TikTok untuk gak cuma jadi platform video pendek tapi juga menghadirkan TikTok Shop. Nah, jadi pengguna itu bisa menikmati hiburan sekaligus berbelanja dalam satu aplikasi tanpa perlu pindah platform lain. Nah, hal ini juga tentunya memberikan pengalaman yang menarik dan praktis bagi pengguna. Nah, yang kedua ada perubahan perilaku konsumen, yang dimana seperti yang kita ketahui saat ini orang itu nggak cuma cari kemudahan dalam berbelanja, tapi juga pengalaman yang lebih menarik dan interaktif. Yang dimana banyak orang lebih suka melihat review atau rekomendasi produk dalam bentuk video dibanding sekedar membaca deskripsi. Nah, karena itu TikTok menghadirkan TikTok Shop yang menggabungkan konten kreatif dengan aktivitas belanja. Jadi sambil scroll video, pengguna juga bisa langsung membeli produk yang mereka lihat tanpa harus keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada meningkatnya tren social e-commerce, yang dimana social e-commerce sendiri adalah gabungan dari media sosial dan e-commerce, yang dimana melihat tren ini, TikTok ini tuh melihat peluang besar untuk memperluas model bisnisnya. Melalui TikTok Shop, para pelaku usaha bisa mempromosikan produknya lewat video kreatif dan live streaming sehingga lebih mudah menjangkau konsumen. Nah, cara ini tuh dianggap lebih menarik dibandingkan metode belanja online yang konvensional. Nah, yang keempat ada keunggulan algoritma dan konten video pendek, yang dimana algoritma TikTok ini tuh mampu menampilkan konten sesuai minat dan kebiasaan pengguna, termasuk rekomendasi produk yang relevan. Ditambah lagi dengan format video pendek yang lebih menarik dan mudah dipahami, produk itu tuh bisa dipromosikan secara lebih kreatif dan interaktif. Nah, komunikasi antara algoritma yang cerdas dan video pendek inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama TikTok dalam mengembangkan bisnis social e-commerce-nya. Nah, yang terakhir ada besarnya potensi ekonomi digital Indonesia, yang dimana jumlah pengguna internet dan smartphone ini bisa terus meningkat, ditambah masyarakat Indonesia yang sangat aktif menggunakan media sosial. Nah, kondisi itu menjadi peluang besar bagi TikTok untuk memperluas bisnisnya melalui TikTok Shop, yang dimana dengan pasar yang besar dan perkembangan ekonomi digital yang pesat, TikTok ini tuh bisa memperkuat posisinya sebagai salah satu platform digital yang gak cuma menyediakan hiburan, tapi juga mendukung jual beli secara online.
Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis perubahan TikTok. Yang dimana kalau kita lihat dari perubahan bisnis modelnya, TikTok ini tuh mengalami transformasi yang cukup besar. Yang dimana awalnya TikTok ini tuh cuma dikenal sebagai platform hiburan berbasis video pendek yang digunakan untuk membuat dan menonton konten kreatif. Tapi sekarang TikTok itu udah berkembang menjadi ekosistem social e-commerce yang menggabungkan hiburan, promosi, dan transaksi dalam satu aplikasi. Nah, perubahan ini membuat pengguna nggak cuma bisa menikmati konten, tapi juga bisa menemukan produk, menonton live streaming, hingga langsung berbelanja lewat TikTok Shop. Jadi pengalaman yang ditawarkan juga lebih kreatif dan interaktif. Nah, selain itu, sumber pendapatan TikTok juga lebih beragam. Kalau sebelumnya hanya mengandalkan iklan digital, sekarang TikTok juga memperoleh pendapatan dari komisi penjualan, layanan promosi, dan live e-commerce. Nah, hal ini membuat posisi TikTok ini tuh semakin kuat dan mampu terus berkembang di tengah persaingan bisnis digital. Selanjutnya kita masuk ke analisis evolusi bisnis model menggunakan bisnis model Canvas. Yang dimana pada bagian ini kita bisa lihat perbedaan antara bisnis model lama dan bisnis model baru TikTok menggunakan bisnis model Canvas. Yang dimana pada model lama TikTok ini tuh hanya berfokus sebagai platform hiburan. Yang dimana target penggunanya juga masih sebatas pengguna media sosial dan konten kreator konten dengan sumber pendapatan utama dari iklan digital. Aktivitas utamanya juga lebih fokus pada pengembangan aplikasi dan distribusi konten. Sedangkan pada model bisnis yang baru, TikTok ini tuh berkembang menjadi ekosistem social e-commerce, yang dimana segmentasi pelanggannya juga lebih luas, gak cuma pengguna dan kreator tapi juga UMKM, brand, dan penjual online. Value yang ditawarkan juga lebih lengkap karena pengguna gak cuma mendapatkan hiburan, tapi juga bisa melakukan promosi dan transaksi langsung melalui TikTok Shop dan TikTok Live. Nah, selain itu, sumber pendapatan TikTok juga semakin beragam. Kalau dulunya cuma mengandalkan iklan digital, sekarang ada tambahan dari komisi penjualan, layanan promosi, dan live e-commerce. Kerjasamanya juga pun semakin luas dengan UMKM, perusahaan logistik, dan payment gateway. Jadi bisa dilihat bahwa TikTok ini tuh berhasil bertransformasi dari platform hiburan menjadi platform yang mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi di pasar Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, TikTok ini tuh punya pasar yang sangat besar ya teman-teman. Yang dimana tingginya jumlah pengguna internet dan smartphone membuat Indonesia itu jadi salah satu negara yang paling potensial untuk perkembangan social e-commerce. Nah, karena itu TikTok ini tuh menghadirkan TikTok Shop yang menggabungkan hiburan, promosi, dan transaksi dalam satu aplikasi. Penerapan model bisnis ini tuh terlihat dari banyaknya UMKM, pelaku usaha, dan brand yang memasarkan produknya lewat video pendek maupun live streaming. Jadi TikTok ini tuh nggak cuma jadi tempat hiburan, tapi juga menjadi media pemasaran yang efektif karena bisa menggabungkan konten, promosi, dan transaksi secara langsung. Selain itu, TikTok ini juga menyediakan berbagai jenis konten pemasaran seperti storytelling, tutorial produk, testimoni pelanggan, hingga live selling. Jadi cara ini tuh membuat informasi produk lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan minat beli konsumen dan membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk memasarkan atau menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak finansial dan non-finansial dari TikTok Shop. Yang pertama kita masuk ke dampak finansial. Yang pertama ada diversifikasi pendapatan. Yang dimana sumber pendapatan TikTok juga jadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada iklan digital. TikTok juga memperoleh pendapatan dari TikTok Shop, layanan promosi, dan live e-commerce. Yang kedua ada peluang bagi UMKM dan brand. Yang dimana TikTok ini membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM dan brand untuk memasarkan produknya. Dengan begitu mereka dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada pendapatan kreator, yang dimana kreator konten ini memiliki lebih banyak peluang untuk memperoleh penghasilan, yang dimana pendapatan tersebut itu bisa berasal dari endorse, affiliate, maupun gift saat live streaming. Yang keempat ada mendorong ekonomi digital, yang dimana perkembangan TikTok ini tuh turut mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, seperti aktivitas jual beli secara online juga menjadi semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada dampak non-finansial. Yang pertama ada belanja lebih praktis, yang dimana pengguna dapat mencari informasi sekaligus melakukan pembelian dalam satu aplikasi. Nah, hal ini tuh membuat pengalaman berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis. Nah, selanjutnya ada akses pasar UMKM lebih luas, yang dimana TikTok ini tuh membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah. Nah, produk mereka juga dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Nah, selanjutnya ada profesi di baru digital, yang dimana perkembangan TikTok ini tuh melahirkan berbagai profesi baru di bidang digital. Contohnya seperti konten kreator, affiliate, marketer, dan
affiliate marketer, hingga host live streaming. Nah, selanjutnya ada literasi digital meningkat, seperti masyarakat menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemasaran dan transaksi digital. Nah, selanjutnya ada perubahan perilaku konsumen, yang dimana konsumen saat ini tuh lebih sering mencari informasi produk melalui media sosial. Nah, selain itu, keputusan pembelian juga banyak dipengaruhi oleh konten video dan live streaming. Nah, selanjutnya adalah pelajaran bagi calon profesional atau entrepreneur atau bagi kita semua. Yang pertama ada beradaptasi terhadap perubahan bisnis. Yang dimana sebagai calon profesional dan entrepreneur, kita tuh harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen. Yang dimana TikTok ini tuh membuktikan bahwa kemampuan beradaptasi dengan cepat sangat penting agar bisnis tetap relevan dan mampu bersaing. Yang dimana dengan memahami tren pasar dan memanfaatkan teknologi yang ada, perusahaan itu dapat terus berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Yang kedua ada melakukan inovasi model bisnis, yang dimana inovasi itu tuh tidak selalu berarti menciptakan produk baru, tapi juga mencari cara baru untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Contohnya TikTok ini tuh berhasil menggabungkan hiburan dan transaksi dalam satu platform sehingga memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa inovasi model bisnis dapat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Semoga materi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.